Halo semuanya, berjumpa lagi di Bukroh Gadget. Kali ini kita akan mereview sebuah ayam yang hype sekali belakangan ini. Ini adalah Sifga Q. Ya. Saya nggak tahu cara baca yang tepat itu gimana ya, tapi mungkin teman-teman ada yang tahu ya baca Q-nya itu kue, Q atau gimana saya nggak tahu ya. Dan ini merupakan produk Sifga yang pertama kali saya coba dan cukup membuat saya sendiri penasaran. Setahu saya, Sifga ini lebih banyak memproduksi headphone dibandingkan ayam. Ini sebenarnya sudah saya punya sekitar sebulanan yang lalu, tapi ya belum sempat untuk mereview ya, karena ada berbagai banyak kesibukan yang tiba-tiba datang, mendadak, dan juga ada ayam-ayam yang harus segera saya review sebelum saya bisa mereview ayam ini atau Sifga Q ini ya. Langsung saja, ayam seharga kurang lebih dari 1 jutaan ini, mungkin sekadar sekarang 1 jutaan kecil ya, bahkan ada yang menjual di bawah 1 juta. Ini merupakan dari packagingnya biasa saja, jadi rentang harganya, jadi biasa saja. Ini dibungkus dengan kotak hitam ya, kardus hitam yang kokoh juga, jadi cukup kokoh, bukan kardus yang lembek, ini kardus yang oke banget lah ya, jadi cukup melindungi ya kalau misalkan dikirim-kirim gitu ya. Nah, ini di sini ada tulisan Sifga, di sini Sifga, di sini ya Sifga, dan di sini ada ilustrasi burungnya, dan di sini ada awan juga, dan di sini ada aksara Cina yang saya sendiri nggak tahu apa artinya ya. Kemudian kalau kita buka kotaknya, kita akan langsung disambut driver yang penampilannya seperti ini. Ini cukup menarik juga bagian drivernya ini. Kenapa? Karena ini bodinya terbuat dari housing yang terbuat dari metal ya, bagian sininya, tapi bagian belakangnya di faceplate-nya ini terbuat dari kayu maple. Dan kalau sepertinya ini juga mempunyai pengaruh dari di sisi suara dari Sifga Q ini. Dan di sini ada tulisan Sifga. Ini mungkin sulit terlihat ya, karena warnanya sama seperti warna kekuningan ya, dan kamera agak sulit untuk menangkap ya. Tapi semoga bisa sedikit kelihatan ya bentuk dari Sifga Q ini. Nah, kemudian setelah itu kita juga mendapatkan ear tip ya. Ini mendapatkan 2 jenis ear tip di sini di bagian bawah dari tempat housingnya. Ini ada air tip yang putih dan ada air tip yang bagian dalamnya ini kanalnya tuh warna hitam. Nah, kalau teman-teman semua memang tidak ingin mengeluarkan budget untuk membeli air tip yang lain dengan merek yang lebih bagus ya dibandingkan bawaan, saya menyarankan untuk bisa memakai air tip yang putih ini. Kenapa? Karena ini lebih bagus warna dibandingkan yang hitam. Yang hitam menurut saya ini malah membuat Shift Gaku tidak bisa mengeluarkan potensi maksimal yang dimiliki ya. Jadi saya lebih menyarankan yang putih ini kalau memang ingin menggunakan RT bawaan saja. Tapi saya sendiri selama pengetesan ini menggunakan RT Soft Ears UC ya, beningnya. Ya, selama pengetesannya. Kemudian di sini juga ada user manual seperti ini yang ya nggak mungkin kita baca juga ya. Ada sertifikat juga, sertifikat QC ya, itu dokumen-dokumennya. Dan di sini ada satu kotak lagi, ini berisikan case yang lumayan oke di harganya atau bahkan sangat oke di harganya, dan juga ada kabelnya. Nah, ini terbuat dari kulit sintetis yang bagus sekali dan ukurannya cukup besar, jadi untuk menampung ayam ini sudah sangat pas sekali, dan ini kokoh ya. Bahkan kalau saya bandingkan dengan ayam di harganya, di rentang harga yang serupa, misalkan Kevin Delci itu dia terbuat dari kain ininya, boxnya atau case-nya itu, dan tidak sekokoh ini. Kalau itu lebih lembut, dan kalau seandainya ditekan sedikit ya udah gitu. Jadi kurang aman. Kalau ini sangat bagus sekali, jadi sangat kokoh sekali untuk case-nya. Dan di sini kita langsung mendapatkan kabelnya. Nah, kabelnya ini hanya 2 braid saja, dan dari segi tekstur dan warnanya mengingatkan saya kepada sebuah kabel, yaitu Senior Whitewell kalau teman-teman semua tahu. Ini kabelnya oke, kokoh juga, menggunakan
dual pin 0,78 mm ya, ini gold plated ya. Dan jacknya 3,5 mm saja. Dan ini hanya mempunyai satu opsi 3,5 mm, tidak ada opsi untuk balance-nya. Ini gold plated juga ya. Tapi oke lah gitu. Karena dengan single ended pun ya ini udah oke. Di sini ada tulisan Sifga-nya kalau kelihatan di sini tipis ya. Ya. Itu adalah kabelnya. Langsung kita pasang saja di IM-nya. Kita pasang langsung begini ya, dan ini juga bagus ya. Jadi perpaduan antara kabel dan IM-nya mempunyai warna seperti ini. Ya cukup oke lah ya penampilannya. Cukup menarik gitu ya. Nah, teman-teman semua, untuk build quality-nya ini lumayan oke karena ini terbuat dari maple dan ini kokoh sih. Untuk ukurannya juga nggak terlalu besar ya, nggak terlalu besar. Jadi fittingnya oke banget, kokoh, agak berat tapi nggak sampai membebani telinga, jadi nggak bikin pegel gitu. Jadi sudah oke lah gini. Kemudian kita masuk ke pembahasan utama dari review kali ini adalah sound quality dari Sifga Q atau Q atau apalah ya, saya nggak tahu bacanya yang benar tuh gimana. Nah, untuk review kali ini saya menggunakan lebih dari satu source, jadi bukan hanya satu source saja ya. Jadi saya sendiri pertama menggunakan dongle Akliam PD6 ya, yang netral, dan ini merupakan dongle yang mempunyai kesan yang sangat bagus buat saya sendiri. Jadi sangat menarik ini, netral namun tetap energik ya, nggak tipisan juga. Kemudian yang kedua ini adalah DAP utama saya, itu adalah Sennling M6 Ultra ya, yang dia netral to warm dan oke juga, ada sedikit boost bass di bassnya dan cukup natural ya. Dan ada satu lagi kedatangan satu DAP lagi, yaitu Overture XM5. Nanti kita akan review juga source ini di video selanjutnya ya. Kita masuk ke pembahasan suara. Jadi Sifga Q ini untuk low area yang diisi oleh sub bass dan mid bass, kalau kita melihat frekuensi respon, mengacu pada Harman target, sub bass dari Sifga Q ini tidak terlalu besar ya. Jadi malah berada di bawah garis dari Harman target malahan. Jadi ya rumble-nya juga nggak terlalu panjang gitu ya. Dan selama mengatas ayam ini saya dengarkan berkali-kali dengan berbagai macam lagu, memang ya presentasi dari sub bassnya memang minim sekali gitu. Kemudian masuk ke mid bass, ini lebih ada sedikit empasis sedikit saja, tapi ya nggak terlalu besar juga, sehingga kick dan cukup terasa impact-nya. Tapi bukan yang terlalu besar, jadi sekedar ada saja gitu. Jadi bukan yang terlalu dominan. Jadi kalau misalkan apakah ini IM untuk bass head, enggak ya. Ini nggak masuk IM untuk bass head. Tapi setelah saya coba-coba ini bassnya atau sektor low-nya ini untuk berbagai macam lagu udah lumayan oke gitu. Jadi untuk lagu yang santai, yang pop, atau ya yang lagu santai aja ini cukup oke. Tapi untuk lagu-lagu yang cepat, yang temponya cepat, ini sedikit keteteran karena bassnya itu menjadi sekedar cepat saja namun kehilangan impact dan teksturnya. Jadi untuk yang terlalu cepat nggak bisa mengejar paper ini. Nah, tapi ayam ini mengalami perubahan cukup signifikan di area low ketika mengganti source-nya. Jadi antara dipasangkan langsung colok ke HP dan dengan source tertentu yang lebih proper, itu ada sedikit perubahan gitu. Misalkan di Akliam PD6 ini ya, ketika kita pasang dengan Sifga Q, Q apalah itulah, itu presensi dari area low-nya itu lebih muncul dan lebih solid dibandingkan kalau kita colok ke HP ya. Kemudian kalau seandainya kita pasangkan ke Sennling M6 Ultra yang mempunyai power yang jelas lebih besar ya, itu bassnya semakin tebal dan lebih hadir lagi. Dan ketika kita pasangkan dengan Overture XM5 yang memang dia mempunyai kelebihan atau mempunyai emphasis di bagian bassnya, ini makin bagus lagi bassnya. Jadi bassnya itu menjadi lebih tebal, lebih bertekstur, dan punya kedalaman yang bagus. Apalagi kalau seandainya kita mengganti kabel bawaan Sifga Q ini ke balance.
kabel balance ke 4,4 misalkan, wah itu busnya mengalami perubahan yang signifikan lagi. Jadi lebih bagus lagi gitu presensinya. Ya. Kemudian kita masuk ke mid area. Untuk saya sendiri, frekuensi yang paling penting dari sebuah IM menurut saya ya, menurut selera saya itu adalah di bagian mid, ya, terutama di area upper mid sampai lower treble, karena vokal dan kebanyakan instrumen ya adanya di area mid ini. Maka kalau seandainya IM yang mempunyai tuningan cukup bagus ya, cukup bagus di area mid ini, saya pasti bisa menyukai IM tersebut. Dan Sifga Q ini termasuk di dalamnya. Satu dari ayam yang bisa saya sukai gitu ya. Vokal di Sifga Q ini sangat baik di range harganya ya. Jadi entah itu laki-laki maupun perempuan ditampilkan seimbang satu sama lain. Jadi untuk mendengarkan suara laki-laki maupun perempuan sama baiknya. Natural, clean, dan sweet. Serta mempunyai ketebalan yang vokal yang lumayan mencolok. Sementara instrumen di area low dan high itu di sini nih kadarnya tidak sebanyak di mid-nya atau bahkan di vokalnya. Jadi kalau misalnya ketika diberikan source yang lebih proper, barulah instrumen yang lain entah itu di high maupun di low-nya baru dia ada sedikit lebih muncul lagi, lebih jelas lagi. Tapi kalau seandainya kita ada source adanya ya, yang pertama kali terdengar ya vokalnya yang spesial itu gitu ya. Sementara yang lainnya berada di bawah dari vokalnya ya. Nah, semakin source-nya proper, nah area low dan high-nya semakin terdengar mengimbangi vokal. Nah, untuk urusan vokal dengan 3 source yang saya coba, XM5 ini adalah yang menjadikan vokal di Sifga Q ini semakin terdengar sangat baik ya. Jadi sweetness-nya itu sangat terasa dan menyenangkan, mengalahkan Sennling M6 Ultra. Hanya saja ya, Sennling M6 Ultra ini mempunyai sedikit kelebihan di mana jadi di black backgroundnya dari Sennling M6 Ultra ini sangat baik, bahkan mengalahkan dari Overture XM5. Jadi ada sensasi hening dan senyap yang terasa gitu ya. Saya menemukan itu di beberapa lagu, di antaranya lagu yang judulnya berlagu di miliknya Dere. Jadi di jeda antara vokal petikan vokal antara satu vokal dan vokal lain, di antara bait lagu itu, di antara lirik kan ada sedikit berhenti-berhentinya, itu vokalnya itu ketika vokal tidak bersuara itu terasa senyap sekali. Jadi hanya terdengar instrumen saja. Jadi bersih gitu ya, sangat bersih. Itu kalau di Sennling M6 Ultra gitu ya. Cuma saya punya satu catatan untuk vokal di area di Sifga Q ini. Jadi karena sweetness-nya itu ya, dari sweetness dari vokal yang ada di Sifga Q ini menjadi kurang cocok untuk lagu-lagu hardcore. Jadi karena terasa teriakan-teriakan dari vokalis itu kurang garang. Semisal pada lagu Gunslinger, teriakan di menit 1 menit detik 24, posisi vokal Q itu lumayan forward, open, tapi berasa kurang garang gitu ya. Jadi untuk rock bisa, tapi kurang garang. Suara terdengar lebih kalem, lebih cocok untuk mendengarkan lagu santai semisal pop. Jadi ketika saya adu misalkan dengan timbrenya ya, dengan Akuston HS 1300S milik saya, itu di sana itu lebih teriakan terasa lebih garang dan lebih garang lah, lebih rock gitu ya. Nah, sementara untuk instrumen-instrumen di area mid ini ditampilkan dengan clean dan natural. Sementara terus gimana area high-nya? Nah, untuk area ini dituning cukup baik ya, dan saya rasa tuningan high-nya ini di Sifga Q ini akan cocok dengan banyak orang ya. Cukup extendednya tetap extended, detailnya dapat, clean-nya dapat, tapi sangat aman dari sibilance. Karena apa? Karena mendapatkan emphasis di low treble yang itu lanjutan dari mid ya. Kemudian jadi ada sensasi extendednya di situ. Kemudian ada juga di area kemudian menurun di area 66.000 Hz dan mengalami kenaikan lagi di area 7.000 Hz sampai 9.000-an Hz. Kemudian setelah itu menurun di frekuensi selanjutnya. Jadi untuk sibilance ini aman sekali, masih tetap terasa extended juga dan masih terasa detail ya. Jadi ini menarik sekali. Lalu bagaimana kesimpulannya tentang Sifga Q ini? Menurut saya ini tidak salah kalau ini menjadi IM yang mendapatkan rating tinggi di range harganya.
tuningannya gampang disukai oleh banyak orang, build quality-nya juga oke banget ya, fittingnya juga nyaman, dan yang tak kalah penting adalah soal skalabilitas SIFGA Q. Ini sangat terasa gitu. Jadi pergantian ear tips itu berdampak, pergantian kabel juga berdampak signifikan di suaranya, pergantian source juga semuanya menjadi shift EQ yang cukup terasa gitu ya. Contoh tadi ketika saya membahas masalah low, area low di bassnya Sigma Q ini, jadi semakin kita tambah source yang proper, itu area low semakin terlihat atau terdengar dengan sangat baik gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman semua ingin mendapatkan bass yang oke, lebih lebih besar, ya tinggal sesuaikan dengan source-nya gitu ya. Kalau tadi kan Akliam PD6 itu netral. Kemudian Sandling M6 Ultra dia sedikit lebih warm, sedikit saja. Dan ketika disandingkan dengan XM5 yang lebih warm dari Sandling M6 Ultra, ini mantap banget ya, suaranya oke banget, apalagi buat vokalan itu mantap sekali. Dan tekstur bassnya itu terasa banget, lebih dalam, impactnya juga lebih dapat, depthnya juga lebih dapat, jadi menjadi sinergi yang sangat baik ya antara SIFGA dan XM6, XM5 gitu ya. Itu saja review saya kali ini ya. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye bye.